Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Bersama Kak Aryu lagi ya di sini, salah satu tenor bahasa Inggris di TBB Gajah Mada. Kali ini kakak akan membahas materi kelas 12 SMA, yaitu tentang offering and asking for help. Nah, bagaimana materi kali ini? Yuk langsung kita simak bersama-sama. Nah, dalam pembahasan kali ini kakak akan menyampaikan beberapa hal tentang offering and asking for help. Di antaranya adalah definition, yang kedua adalah some expression in offering for help, yang ketiga responding offering for help, yang keempat some expression in asking for help, yang selanjutnya responding asking for help, and then the last one is dialogue. Nah, kita mulai dari yang pertama ya sahabat GM, yaitu tentang pengertian atau definition. Jadi pengertian di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian dari offering for help, dan untuk yang kedua adalah pengertian dari asking for help. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian dari offering for help adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain dalam menggunakan kalimat bahasa Inggris. Sedangkan yang kedua adalah asking for help adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta bantuan kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana sahabat GM? Sudah bisa membedakan ya jika offering itu menawarkan, betul, dan jika asking adalah meminta. Nah, itu tadi untuk pengertian ya sahabat GM. Untuk poin yang selanjutnya adalah some expression in offering for help. Jadi di sini ada beberapa ungkapan yang biasanya digunakan saat menawarkan bantuan, betul. Nah, untuk ungkapan yang biasanya digunakan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah formal situation, and then the second one is informal situation. Nah, kita mulai dari ungkapan yang biasa digunakan pada saat formal situation atau situasi formal ya. Di antaranya adalah may I help you? What can I do for you? Could I help you? What I can do something for you? Itu tadi untuk formal situation. Nah, bagaimana dengan informal situation atau situasi yang lebih santai? Nah, di antaranya adalah can I help you? Need any help? And then the last one, can I do something for you? Itu untuk informal situation. Nah, ketika kita sudah sudah menawarkan bantuan, tentunya kita harapkan ada respon dari orang lain kepada kita. Nah, tentunya ada respon juga atau responding offering for help. Di sini kakak ada dua macam respon ya. Yang pertama adalah accepting atau menerima, dan yang kedua adalah rejecting atau menolak. Nah, kita mulai dari beberapa ungkapan yang sering digunakan saat menerima atau accepting ya. Yang pertama adalah thank you, yes please, thanks, how kind of you, thank you very much. Itu untuk menerima. Nah, bagaimana dengan rejecting atau menolak? Ada beberapa ungkapan juga yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah no, thank you, that's very kind, but I can manage myself. Selanjutnya, don't bother yourself, thanks. And then the last one, no, you don't need to. Nah, itu dia tadi untuk beberapa respon dari offering for help. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya atau poin yang berikutnya, yaitu tentang some expression in asking for help. Nah, atau beberapa ungkapan dalam meminta bantuan ya sahabat GM. Nah, di sini tentunya ada dua macam juga ya, atau dua situasi. Yang pertama adalah formal situation, and then the second one is informal situation. Nah, jadi hampir sama dengan yang offering for help tadi ya sahabat GM. Jadi ada beberapa ungkapan. Kita mulai dari formal situation. Ada beberapa ungkapan yang biasa digunakan. Yang pertama adalah could you possibly help me? Could you help me please?
please. And then the last one, would you mind helping me out? Nah, itu tadi untuk formal situation. Nah, bagaimana jika dalam informal situation atau situasi yang lebih santai? Ada juga beberapa ungkapan yang biasanya digunakan. Di antaranya adalah, can you help me? Need any help? Can I ask a favor? Seperti itu untuk informal situation. Nah, untuk selanjutnya adalah poinnya yaitu responding, asking for help. Jadi ada dua macam juga ya sahabat GM. Yang pertama adalah accepting atau menerima, dan yang kedua adalah rejecting atau menolak. Kita mulai dari accepting. Jadi ada beberapa respon yang biasa digunakan ya. Yang pertama adalah okay, sure, certainly, my pleasure, it's not a big deal. Itu untuk accepting atau menerima. Dan yang selanjutnya adalah rejecting atau menolak. Ada beberapa respon yang biasa digunakan juga tentunya. Yang pertama adalah I'm afraid I can't do it. Sorry, I'm busy right now. Sorry, I can't. And then the last one, absolutely not. Nah, itu dia tadi untuk responnya. Nah, untuk selanjutnya adalah kakak ada dua contoh dialog untuk memudahkan sahabat GM memahami materi offering and asking for help, karena sudah mengaplikasikan ke dalam dialog atau conversation. Yuk kita simak untuk dialognya. Nah, sahabat GM, jadi untuk dialog kali ini kakak ada dua contoh ya. Yang pertama adalah dialog offering for help, dan yang kedua adalah dialog asking for help. Nah, untuk dialog yang pertama kakak akan coba bacakan di sini. Jadi tokohnya adalah Nara dan Selfie. Nara, hi Selfie, you look so busy. What are you doing now? Selfie, hi Nara, yes, I'm busy for preparing to make a birthday cake for my young brother Nino. Nara, need any help? Selfie, yes please, you can mix flour and eggs then stir. Nara, okay, I'll do it. Nah, sahabat GM, jadi untuk dialog yang pertama tentang offering for help, kira-kira kalian sudah bisa menemukan atau belum untuk ungkapan yang digunakan di sini? Bagian mana kira-kira? Nah, betul. Jadi bagian dari Nara yaitu need any help. Nah, kira-kira itu pakai ungkapan apa ya sahabat GM? Betul sekali. Jadi untuk need any help dia memakai situasi informal atau yang lebih santai karena mereka berteman ya. Jadi bicaranya lebih santai. Nah, untuk respon yang diberikan Selfie sendiri kira-kira accepting atau rejecting ya? Betul sekali, accepting ya. Di situ sudah jelas sekali. Untuk Selfie jawabnya yes please, berarti dia menyetujui tawaran bantuan dari Nara, seperti itu. Nah, kakak akan contohkan untuk dialog yang kedua ya, nanti supaya bisa ada perbedaan. Untuk dialog yang kedua adalah asking for help. Di sini ada dua tokoh, yang pertama adalah Aisyah dan yang kedua adalah Uncle Rio. Tentunya kedua tokoh ini kita sudah bisa membayangkan ya kira-kira percakapan yang digunakan seperti apa. Nah, langsung aja kakak akan bacakan untuk Aisyah. Excuse me Uncle Rio, may I ask you something? Uncle Rio, yes Aisyah, what's the matter? Aisyah, I have a problem with my Wi-Fi signal since this morning. I can't use it. Could you possibly help me? Uncle Rio, sorry, I'm busy right now. I have to pick up your aunt at the station. Aisyah, alright Uncle Rio. Nah, untuk dialog yang kedua bagaimana sahabat GM? Kira-kira sudah menemukan atau belum untuk ungkapan yang digunakan? Nah, betul sekali. Jadi partnya Aisyah ya di bagian yang could you possibly help me? Jadi itu merupakan ungkapan dari asking for help. Kira-kira situasi yang digunakan bagaimana? Informal atau formal? Betul sekali, formal situation karena di situ antara keponakan dan paman. Jadi Aisyah memakai kalimat yang lebih sopan. Nah, kira-kira untuk respon dari Uncle Rio kira-kira accepting atau rejecting? Nah, itu sudah jelas sekali ya bahwasanya itu rejecting atau menolak. Jadi Uncle Rio beliau sibuk ya, jadi beliau menolaknya dengan kalimat sorry, I'm busy right now. Seperti itu. Nah, jadi sahabat IM sudah bisa membedakan ya ketika
offering for help atau asking for help dimasukkan ke dalam dialog atau conversation, seperti itu. Nah, bagaimana sahabat GM? Belajar kali ini cukup mudah ya. Tentunya kakak akan share lebih banyak lagi video bahasa Inggris lainnya. Makanya terus tonton video-video lainnya ya. Dan tentunya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.